Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin semuanya buat cewek, tapi ujung-ujungnya tetap ditinggal? Terus alasannya cuman, aku udah nggak ngerasain chemistry lagi. Atau, kamu sebenarnya baik banget, tapi... Nah, kalimat kayak gitu bikin banyak cowok langsung overthinking. Berarti gue kurang ganteng. Berarti duit gue kurang. Berarti gue kurang tinggi. Berarti titik gue kurang perkasa. Atau pasti ada cowok lain yang lebih keren. Padahal belum tentu. Bahkan seringnya bukan itu masalahnya. Gini ya, gue sering ngelihat pola yang sama dari banyak cowok. Bahkan gue juga pernah ngobrol sama beberapa temen cewek. Dan satu hal yang gue sadari, cewek itu hampir nggak pernah bilang alasan sebenarnya kenapa rasa tertarik mereka hilang. Bukan karena mereka bohong, tapi karena seringkali mereka sendiri juga nggak bisa ngejelasinnya. Yang mereka rasain cuman rasanya udah beda aja. Nah, di video ini kita bakal bongkar bentuk insecurity yang tanpa sadar paling sering ngebunuh attraction. Lucunya, beberapa di antaranya malah kelihatan kayak green flag. Orang-orang bilang, wah dia baik banget. Padahal justru itu yang diam-diam bikin cewek mundur. Kita bakal bahas satu persatu, kenapa itu bisa terjadi, apa yang sebenarnya lagi dibaca cewek dari sikap kamu, dan yang paling penting, gimana cara ngebenerinnya. Karena kalau cuma sadar salahnya tapi nggak pernah benerin, ya ujung-ujungnya bakal ngulang pola yang sama terus. Oke, let's break it down teman-teman. Nah pertama, kebaikan yang ternyata ada harga tersembunyi. Kok bisa ya? Ya bisa. Dan ironisnya, justru cowok yang ngelakuin ini biasanya orang terakhir yang sadar kalau dia lagi ngancurin attraction sendiri. Misalnya gini, ada cowok yang selalu bayarin semuanya, selalu jemput, selalu nganter, selalu ada kapanpun dibutuhin, selalu ngalah, selalu sabar. Pokoknya kalau ada penghargaan cowok paling baik sedunia, dia ikut nominasi. Kelihatannya keren kan? Eits. Tunggu dulu. Sekarang pertanyaannya, dia ngelakuin semua itu karena emang tulus? Atau karena dalam hati ada suara kecil yang bilang, semoga habis ini dia makin sayang sama gue. Nah, itu bedanya. Karena banyak cowok nggak sadar kalau setiap kebaikan yang dia kasih, ternyata ditempelin harga. Bukan harga yang diomongin, tapi harga yang disimpan di kepala. Istilah gampangnya, kayak ngasih invoice yang nggak pernah dikirim. Jadi pas ceweknya nggak bayar sesuai ekspektasi, mulailah keluar kalimat sakti. Setelah semua yang gue lakuin buat kamu, atau kurang apa lagi sih gue? Loh, emangnya dari awal lagi nolong atau lagi dagang? Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, banyak cowok ngomong, cewek tuh nggak suka cowok baik. Padahal kenyataannya bukan begitu, yang cewek rasain bukan terlalu baik. Yang mereka rasain adalah kebaikan yang ada bebannya. Dan itu beda jauh. Akar masalahnya sebenarnya sederhana. Di dalam diri banyak cowok ada rasa nggak percaya kalau dirinya cukup menarik hanya dengan jadi dirinya sendiri. Akhirnya dia mikir, kalau gue nggak bisa bikin dia cinta sama gue, minimal gue bikin dia merasa utang budi. Makanya dia ngasih terus, nolong terus, ngorbanin terus, berharap suatu saat semua itu bikin si cewek susah ninggalin dia. Masalahnya, hubungan bukan bank. Bukan juga koperasi simpan pinjam. Nggak ada sistem poin. Nggak ada cashback. Nggak ada reward karena udah jadi cowok paling menderita. Cewek itu sering banget bisa ngerasain energi kayak gini, walaupun dia nggak bisa ngejelasin. Dia cuma ngerasa, kok tiap sama dia gue jadi nggak enak ya? Kok rasanya berat ya? Kok kayak ada beban terus? Sampai akhirnya dia sadar, oh, ternyata semua kebaikan ini nggak pernah benar-benar gratis. Nah, begitu perasaan itu muncul, countdown attraction biasanya udah mulai jalan. Karena rasa tertarik nggak pernah tumbuh dari rasa utang. Orang bertahan karena dia memilih, bukan karena dia merasa wajib. Terus harus gimana? Ya simple. Kalau mau ngasih, ya kasih. Kalau masih berharap dibales, mending jangan dulu. Itu cara paling jujur buat ngasih sesuatu. Dan yang jauh lebih penting, bangun hidup yang tetap jalan meskipun nggak ada cewek yang ngasih validasi. Punya tujuan. Punya standar, punya kehidupan yang memang bikin bangga sama diri sendiri. Jangan bangun hidup cuma buat bikin satu cewek betah. Karena paradoksnya tuh di sini, semakin seorang cowok nggak hidup demi nyari persetujuan cewek,
semakin besar kemungkinan dia malah dapetin rasa hormat dan attraction itu. Kok bisa? Karena insecurity itu susah banget dipalsuin. Mau acting sekeren apapun, ujung-ujungnya tetap bocor lewat sikap. Dan tanpa sadar, itulah salah satu hal pertama yang selalu dibaca sama cewek. Nah lanjut, kalau poin pertama tadi lebih ke kebaikan yang ternyata ada harga tersembunyi, sekarang kita masuk ke bentuk insecurity yang lebih halus lagi. Saking halusnya, banyak cowok ngelakuinnya hampir setiap hari tanpa sadar. Dan lucunya, mereka ngira itu cuma bercanda. Poin nomor 2, mancing validasi tapi dibungkus jadi jokes. Kedengerannya sepele ya. Padahal ini salah satu kebiasaan yang pelan-pelan ngikis attraction. Misalnya ngomong, "Ntar juga kamu ninggalin gue kalau ketemu cowok yang punya titit gede." Atau, "Heran deh, kok cewek kayak kamu mau sama gue?" Atau yang paling klasik, "Kamu masih sayang sama gue kan?" Sambil ketawa-ketawa biar kelihatan santai. Nah, sekarang coba jujur sama diri sendiri. Waktu ngomong begitu, sebenarnya apa yang lagi diharapin? Kalau dipikir-pikir, jawabannya simple. Pasti berharap dia langsung bilang, "Apaan sih? Enggak lah, kamu tuh yang terbaik buat aku." Atau, "Aku nggak bakal ninggalin kamu kok." Tuh kan, berarti itu bukan bercanda. Itu namanya lagi mancing validasi. Bedanya aja, umpannya dibungkus pakai humor biar nggak kelihatan kalau sebenarnya lagi butuh diyakinin. Masalahnya, jangan nganggep cewek sebego itu. Mereka mungkin ketawa denger candaan itu, tapi di saat yang sama mereka juga nangkep pesan yang ada di baliknya. Karena cewek itu biasanya lebih peka sama subtext. Mereka bukan cuma denger kata-katanya, tapi juga ngerasain emosi yang ada di balik kata-kata itu. Jadi waktu kamu bilang, "Kamu masih sayang sama gue kan?" Yang mereka dengar sebenarnya bukan pertanyaan itu. Yang mereka dengar adalah, "Gue nggak yakin kalau gue cukup buat kamu. Tolong yakinin gue." Nah, disinilah masalah besarnya. Dia mungkin bisa ngasih kamu jawaban yang bikin tenang. Dia bisa bilang kalau dia sayang. Dia bisa meluk kamu. Dia bisa nenangin kamu. Tapi dia nggak akan pernah bisa ngasih rasa aman yang seharusnya lahir dari dalam diri kamu sendiri. Makanya, kebiasaan ini nggak bakal pernah selesai. Hari ini minta diyakinin. Besok minta lagi. Minggu depan nanya lagi. Bulan depan ngulang lagi. Kayak ember bocor. Mau diisi berkali-kali juga tetap kosong. Dan ya, di titik tertentu posisi cewek itu mulai berubah. Dia nggak lagi ngerasa jadi pasangan. Dia malah ngerasa kayak psikolog pribadi yang tugasnya nenangin kamu setiap minggu. Bedanya cuma masih sambil pacaran. Nah, di titik itulah attraction mulai turun drastis. Soalnya ada satu hal yang sering disalahpahami sama banyak cowok. Mereka ngira vulnerability sama minta validasi itu sama. Padahal beda jauh. Kalau vulnerability, kamu ngomong apa adanya. Misalnya, "Belakangan ini gue lagi banyak pikiran. Kayaknya gue lagi nggak baik-baik aja. Dan gue pengen cerita sama kamu." Itu bukan lemah. Justru itu dewasa. Karena kamu lagi berbagi isi kepala. Bukan nyuruh dia memperbaiki harga diri kamu. Sedangkan kalau kamu bilang, "Kamu masih cinta sama gue, kan?" Padahal tujuan utamanya cuma pengen diyakinin. Itu bukan lagi membangun kedekatan. Itu lagi minta dia ngisi kekosongan yang ada di dalam diri kamu. Dan gak ada orang yang kuat ngelakuin itu terus-terusan. Terus solusinya gimana? Gini ya, setiap rasa ragu itu muncul, jangan langsung dilontarin ke pasangan. Coba duduk dulu sama pikiran itu. Kasih waktu sekitar 30 menit. Kedengerannya sepele, tapi seringkali setelah emosi mulai turun, keinginan buat nanya itu juga ikut hilang. Kenapa? Karena ternyata masalahnya bukan ada di dia. Masalahnya lagi rame di kepala kamu sendiri. Kalau setelah itu memang masih ada sesuatu yang mengganggu hubungan kalian, ya omongin secara langsung. Jangan muter-muter, jangan pakai umpan. Misalnya bilang, "Gue ngerasa belakangan kita agak menjauh. Gue pengen ngobrol soal itu." Bandingin sama, "Kamu masih sayang sama gue, kan?" Kalimatnya mungkin kelihatan mirip, sama-sama ngomongin hubungan. Tapi efeknya beda langit dan bumi. Yang satu mengajak ngobrol buat nyari solusi. Yang satu lagi cuma lagi berharap dikasih suntikan validasi. Dan percaya deh, cewek bisa ngerasain bedanya dalam hitungan detik. Nah, lanjut. Dari poin sebelumnya kita bisa ngelihat kalau insecurity sering muncul dalam bentuk minta validasi terus-terusan. Sekarang bentuknya beda lagi. Dan jujur aja, yang satu ini sering banget nggak disadari sama cowok. Mereka ngerasa biasa aja, padahal buat cewek, ini bisa jadi alarm besar. Poin nomor 3,
Bukannya ikut ngerayain keberhasilan dia, malah diam-diam ngerasa lagi saingan sama dia. Gini ya, bayangin, cewek kamu pulang dengan muka sumringah. Dia baru aja dapat promosi, gajinya naik, bisnisnya lagi cuan, atau mungkin dia baru aja berhasil mencapai sesuatu yang udah lama dia perjuangin. Nah, coba perhatiin reaksi si cowok di 2 detik pertama. Bukan kata-katanya dulu, tapi ekspresi pertamanya, karena biasanya disitulah semuanya kebongkar. Ada jeda sebentar. Mukanya agak berubah. Terus baru keluar kalimat, "Wah, keren sayang. Ngomong-ngomong gue juga lagi kepikiran minta naik gaji nih." Atau yang lebih parah, malah langsung nyari cara buat ngecilin pencapaiannya. Ya, lumayan sih. Tapi kan kepotong pajak juga. Segitu doang naiknya. Ya, oke lah. Kelihatannya receh ya. Tapi buat cewek, momen kayak gini tuh nempel banget di ingatan. Dan ini bukan ngarang. Banyak cewek justru curhat soal beginian ke teman-temannya. Karena yang mereka nilai bukan cuma ucapan si cowok. Mereka ngelihat reaksinya. Kalau setiap kali dia berhasil, cowoknya malah kelihatan gak nyaman, langsung ganti topik ke dirinya sendiri, atau malah sibuk membandingkan. Ada satu kesimpulan yang pelan-pelan muncul di kepala mereka. Oh, ternyata setiap gue berkembang, dia malah ngerasa kecil. Nah, kalau perasaan itu udah muncul, ada efek lanjutan yang lebih bahaya. Cewek mulai ngerasa kalau dia harus ngerem dirinya sendiri demi menjaga ego pasangannya. Harus pura-pura biasa aja. Harus mengurangi rasa bangga. Harus hati-hati kalau mau cerita soal pencapaiannya. Harus mengecilkan dirinya sendiri supaya cowoknya tetap nyaman. Kalau dipikir-pikir, capek banget nggak sih hidup kayak gitu? Nggak ada cewek yang benar-benar berkualitas yang mau hidup seperti itu selamanya. Mungkin dia tahan beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, tapi suatu saat dia bakal pergi. Ironisnya, dia juga belum tentu bilang, "Aku pergi karena kamu nggak pernah bisa ikut senang lihat aku berhasil." Nggak, yang keluar biasanya tetap alasan yang samar. Udah nggak cocok, aku berubah, perasaanku udah beda. Padahal akar masalahnya bisa jadi berawal dari momen-momen kecil yang terus berulang kayak tadi. Akar masalahnya sebenarnya ada di cara seorang cowok menilai dirinya sendiri. Kalau harga diri kamu dibangun dari pikiran, gua harus lebih sukses. Gua harus jadi yang paling hebat. Gua harus selalu di depan. Ya otomatis setiap kali pasangan naik, rasanya kayak kamu yang turun. Padahal kenyataannya nggak begitu. Ini yang sering disalahpahami. Banyak cowok ngira itu namanya ambisi. Katanya, ya wajar dong gua kompetitif. Eits, beda. Ambisi itu fokus lari di jalur sendiri. Insecurity itu sibuk nengok jalur orang lain. Ambisi bikin kamu berkembang. Insecurity bikin kamu sibuk ngebandingin. Dan dua hal itu jauh banget bedanya. Terus harus gimana? Sebenarnya simple. Begitu pasangan kamu cerita soal keberhasilannya, 10 detik pertama itu penting banget. Di momen itu, tugas kamu cuma satu. Ikut senang. Udah. Nggak usah ditambah embel-embel. Nggak usah bilang, iya sih, tapi... Nggak usah langsung nyambung ke cerita kamu sendiri. Nggak usah buru-buru nyari panggung. Itu momen dia. Biarkan dia menikmati momen itu sepenuhnya. Lucunya, banyak cowok nggak sadar kalau sikap sesimpel ini justru nunjukin sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada kata-kata. Karena waktu kamu bisa benar-benar bangga atas keberhasilan pasangan tanpa ngerasa tersaingi sedikit pun, kamu lagi ngasih sinyal yang kuat banget. Sinyalnya sederhana. Nilai diri gue nggak berkurang cuma karena nilai diri kamu bertambah. Rasa aman kayak gitu nggak bisa dipalsuin. Mau ngomong sebijak apapun, kalau di dalam hati masih panas, lihat pasangan berhasil. Cewek pasti bakal ngerasain juga. Sebaliknya, cowok yang bisa tepuk tangan paling kencang waktu pasangannya menang, biasanya adalah cowok yang paling percaya diri sama dirinya sendiri. Dan justru, itu salah satu kualitas yang paling bikin attraction bertahan lama. Nah, kalau poin sebelumnya tadi, ngomongin soal nggak bisa ikut senang lihat pasangan berhasil, sekarang kita masuk ke bentuk insecurity yang mungkin paling sering dianggap wajar sama banyak cowok. Bahkan ada yang bilang, namanya juga sayang. Padahal, tipis banget bedanya antara peduli sama posesif. Dan kalau sudah kelewatan, attraction bisa turun lebih cepat dari yang kamu kira. Poin nomor 4, terlalu sering ngecek, ngawasin, dan nginterogasi pasangan. Coba jujur deh. Siapa di sini yang pernah kepikiran kayak gini? Itu cowok siapa yang nge-like fotomu? Kok jam 11:30 malam masih online?
Loh, kok baru bilang kalau di acara itu ada cowok juga? Kalau dipikir-pikir, hampir semua cowok pasti pernah ngerasain dorongan kayak gitu. Bedanya cuma satu. Ada yang bisa nahan diri, ada yang langsung nurutin rasa penasarannya. Nah, banyak cowok salah paham soal rasa cemburu. Mereka ngira semua bentuk cemburu itu jelek. Padahal enggak juga. Sedikit rasa cemburu itu manusiawi. Malah bisa nunjukin kalau kamu memang peduli sama pasangan. Dan cewek juga ngerti soal itu. Yang jadi masalah bukan rasa cemburunya. Yang ngebunuh attraction adalah apa yang kamu lakuin gara-gara rasa cemburu itu. Disinilah banyak cowok berubah jadi detektif di hubungan mereka sendiri. Mulai ngecek siapa aja followersnya. Scroll orang-orang yang sering ngasih like. Merhatiin berapa lama dia balas chat. Nanyain hal-hal yang, kalau jujur aja, jawabannya sebenarnya udah kamu putusin sendiri dari awal. Jadi mau dia jawab apapun, kamu tetap curiga. Tuh kan, ujung-ujungnya bukan nyari jawaban, tapi nyari pembenaran. Masalahnya, setiap interogasi yang kamu lakukan sebenarnya ngirim pesan yang jauh lebih besar daripada pertanyaannya sendiri. Waktu kamu nanya, itu cowok siapa? Yang dia dengar sebenarnya bukan sekadar rasa penasaran. Yang dia dengar adalah, gue nggak yakin gue cukup buat bersaing sama cowok lain. Kok bisa? Karena tanpa sadar, kamu sendiri yang lagi ngumumin kalau kamu merasa posisi kamu lemah. Ironisnya di situ, kamu pikir semua pengecekan itu buat menjaga hubungan, padahal yang kamu tunjukin justru kebalikannya. Kamu lagi ngasih tahu kalau, menurut penilaian kamu sendiri, kamu gampang banget diganti. Dan rasa nggak aman kayak gitu jauh lebih kelihatan daripada yang kamu kira. Belum lagi ada efek lanjutan yang lebih bahaya. Hubungan yang harusnya jadi tempat paling nyaman lama-lama berubah jadi ruang interogasi. Setiap mau keluar harus jelasin. Ketemu siapa harus laporan. Telat bales chat dikit langsung diperiksa. Lama-lama, rasanya bukan lagi pacaran. Rasanya kayak lagi diawasi terus. Kalau dipikir-pikir, siapa juga yang betah hidup di situasi kayak gitu? Orang yang terus merasa dicurigai lama-lama pasti capek. Bahkan cewek yang awalnya sama sekali nggak kepikiran sama cowok lain pun bisa mulai mikir, kok hubungan gue malah bikin sesak, ya? Bukan karena ada orang ketiga dari awal, tapi karena terus diperlakukan seolah-olah dia memang bakal selingkuh. Lucunya, disinilah insecurity sering bikin ramalan yang dia ciptakan sendiri jadi kenyataan. Saking takut kehilangan, kamu malah melakukan hal-hal yang bikin pasangan perlahan menjauh. Yang tadinya cuma ketakutan di kepala, akhirnya berubah jadi masalah sungguhan gara-gara sikap sendiri. Terus harus gimana? Gini ya, kamu nggak akan pernah bisa bikin seseorang setia dengan cara diawasin. Loyalty bukan hasil dari pengawasan. Loyalty itu pilihan. Dan kalau kesetiaan cuma muncul karena dia takut diperiksa terus, itu bukan kesetiaan. Itu cuma rasa tertekan. Makanya tugas kamu sebenarnya cuma dua. Yang pertama, pilih pasangan yang memang perilakunya layak buat dipercaya. Jangan cuma dengar kata-katanya. Lihat tindakannya. Lihat konsistensinya. Karena tindakan selalu lebih mahal daripada janji. Yang kedua, kalau pasangan kamu selama ini konsisten, nggak ada tanda-tanda aneh, tapi kamu masih aja kepikiran buat ngecek HP, ngecek followers, ngecek last scene, atau sibuk jadi intel setiap hari. Mungkin masalahnya bukan ada di dia. Masalahnya ada di luka yang udah kamu bawa jauh sebelum kenal sama dia. Dan itu yang harus diberesin. Entah dengan belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki rasa percaya diri, atau bahkan ngobrol sama orang yang memang bisa bantu. Karena kalau akar masalahnya nggak pernah diselesaikan, percaya deh, kebiasaan itu bakal ikut terus ke hubungan berikutnya. Ganti pasangan berkali-kali juga hasilnya bakal tetap sama. Jadi, sebelum sibuk mengawasi orang lain, coba tanya dulu sama diri sendiri. Yang sebenarnya lagi nggak bisa dipercaya itu pasangan kamu. Atau rasa aman yang ada di dalam diri kamu sendiri. Nah, sekarang kita sampai di poin terakhir. Dan menurut gua, ini adalah bentuk insecurity yang paling sering disalahartikan sebagai sifat baik. Banyak cowok diajarin dari kecil kalau pasangan yang baik itu harus selalu ngalah, selalu nurut, jangan bikin konflik, kedengarannya masuk akal. Tapi kalau keterusan, justru itu yang bikin attraction pelan-pelan hilang. Poin nomor 5, nggak punya pendirian dan selalu ngiyain semua hal. Gini ya, bayangin lagi ngobrol sama pasangan. Dia bilang film Siksa Kubur itu paling bagus. Tiba-tiba kamu langsung bilang, iya ya, gue juga suka banget.
Besok dia berubah pikiran dan bilang ternyata film si Madun lebih keren. Aneh bin ajaib. Selera kamu ikut berubah juga. Dia nggak setuju sama pendapat kamu langsung mundur. Dia bercanda sedikit buat ngetes kamu, kamu malah buru-buru minta maaf. Kalau dilihat satu-satu mungkin kelihatannya damai. Nggak ada ribut. Nggak ada debat. Tapi kalau semuanya digabung, lama-lama yang hilang bukan konfliknya. Yang hilang adalah jati diri kamu. Gue pernah lihat kisah yang mirip banget sama ini. Ada cowok. Karirnya bagus. Orangnya perhatian. Pasangannya diperlakukan dengan baik. Pokoknya kalau dilihat dari luar, semua orang bakal bilang, wah cowok idaman nih. Tapi hubungan itu tetap kandas. Dan alasan si cewek sederhana banget, tapi nusuk. Dia bilang, rasanya gue pacaran sama cermin. Kalimat itu dalam banget kalau dipikir-pikir. Kenapa cermin? Karena apapun yang si cewek suka, dia ikut suka. Apapun pendapat si cewek, dia ikut setuju. Mau makan apa terserah, mau liburan kemana terserah, mau ngapain terserah. 2 tahun pacaran, tapi si cewek malah nggak pernah bener-bener tahu siapa cowok yang ada di depannya. Karena setiap pendapat yang keluar cuma pantulan dari pendapat dia sendiri. Nah, disinilah banyak cowok salah paham. Mereka ngira setiap kali cewek nggak setuju atau sedikit ngetes, berarti dia lagi cari ribut. Padahal seringkali bukan itu. Cewek cuma lagi lihat, sebenarnya nih cowok punya pendirian nggak sih? Kalau gua kasih sedikit tekanan, dia tetap jadi dirinya sendiri atau langsung berubah. Karena kalau sama pasangan aja gampang berubah, ya kemungkinan besar sama bos berubah. Sama teman berubah. Sama lingkungan juga berubah. Istilahnya, orang kayak gini gampang banget ke bawah arus. Dan jujur aja, susah buat merasa aman sama orang yang bahkan nggak yakin sama dirinya sendiri. Yang sering disalahartikan adalah, cewek bukan pengen menang dalam setiap perdebatan. Bukan itu. Kadang mereka justru pengen sesekali dorong, terus nemu sesuatu yang kokoh, sesuatu yang nggak langsung goyah cuma karena ditekan sedikit. Karena dari situ muncul rasa aman, muncul rasa kalau, oke, cowok ini tahu siapa dirinya. Makanya slogan yang sering didengar, happy wife, happy life, sering dipahami dengan cara yang salah. Banyak cowok mengartikannya sebagai, pokoknya iya-iya aja deh biar aman. Padahal hasil akhirnya bukan hubungan yang bahagia. Yang ada, pasangan memang nyaman, tapi pelan-pelan mulai bosan. Lebih parah lagi, rasa hormatnya ikut turun. Dan itu sering jadi awal dari kalimat yang paling nyesek buat didengar. Aku sayang sama kamu, tapi aku udah nggak jatuh cinta lagi. Kalimat itu biasanya nggak muncul dalam semalam. Itu hasil dari kebiasaan kecil yang diulang terus, sampai akhirnya attraction benar-benar habis. Terus harus gimana? Punya pendapat. Dan kalau memang yakin, pertahankan dengan santai. Nggak perlu ngotot. Nggak perlu marah. Nggak perlu adu keras kepala. Cukup bilang, gua ngelihatnya beda sih. Menurut gua, lalu jelasin alasan kamu. Sesimpel itu. Percaya. Senyum sambil mempertahankan pendapat jauh lebih menarik daripada 100 kali bilang, iya sayang. Kamu boleh fleksibel soal pilihan makan malam, tempat liburan, atau hal-hal kecil lainnya. Tapi jangan fleksibel soal siapa diri kamu. Karena begitu kamu kehilangan pendirian cuma demi menyenangkan orang lain, lama-lama orang itu juga nggak tahu lagi siapa yang sebenarnya sedang dia cintai. Nah, kalau dari 5 poin tadi ada satu benang merah yang bisa kita tarik, sebenarnya jawabannya sederhana. Yang bikin attraction hilang seringkali bukan karena kurang ganteng, kurang kaya, atau kurang sukses. Justru yang paling sering bikin rasa tertarik pelan-pelan mati adalah insecurity yang nggak pernah disadari. Insecurity yang nyamar jadi terlalu baik, nyamar jadi bercanda, nyamar jadi rasa peduli, nyamar jadi ambisi, atau nyamar jadi sikap yang selalu mengalah. Dan ironisnya, semua itu dilakukan dengan niat supaya hubungan tetap awet. Padahal hasilnya malah kebalikannya. Jadi mungkin setelah nonton video ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi, gimana caranya biar cewek makin suka sama gua? Tapi coba tanya ke diri sendiri. Kebiasaan mana yang tanpa sadar selama ini justru bikin attraction pelan-pelan hilang? Karena begitu kamu berani ngelihat itu dan mulai ngebenerinnya, bukan cuma hubungan yang berubah. Cara kamu memandang diri sendiri juga bakal ikut berubah. Dan percaya deh, perubahan itu jauh lebih berharga daripada sekadar dapat validasi dari siapapun. Oke, so guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian.
Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.